Halo, perkenalkan nama saya Ignatia Triani Dolkaskolo, NIM 2103020093 dari kelas 1C, Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, pada hari ini saya akan mereview buku Pengantar Sosiologi oleh Henry Tisler. Henry Tisler lahir di Shanghai, Cina, dan besar di Philadelphia. Ia menerima gelar sarjana Sari Sampel University dan gelar master dan doktor dari Northern University. Dia mengajar di studi postdoktor di Universitas Harvard. Profesor Tisler telah aktif dalam membuat sosiologi, dapat diakses oleh masyarakat umum dan menyelenggarakan program wawancara penulis di National Public Radio. Dia juga menulis kolom surat kabar mingguan yang disebut Masyarakat Hari Ini, yang membahas berbagai topik sosiologi. Buku yang ditulis oleh Henry Tisler ini terdiri dari 18 bab. Sosiologi adalah disiplin yang sangat terorganisir, yang dibentuk oleh beberapa perspektif teoritis atau aliran pemikiran ini. Bukan hanya studi tentang masalah sosial atau menyuarakan pendapat secara acak. Dalam buku ini, tidak ada suatu perspektif pun yang lebih ditekankan. Presentasi yang seimbang dari teori fungsionalis dan teori konflik dilengkapi bila memungkinkan oleh sudut pandang interaksionisme simbolik. Buku ini telah menerima banyak pujian karena pendekatan lintas budaya dan membawa contoh dari berbagai masyarakat. Sosiologi berkaitan dengan interaksi orang dimanapun dan kapanpun mereka terjadi. Kita masuk dalam babnya yang pertama, perspektif sosiologi. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang masyarakat manusia dan interaksi sosial. Sebagai sosiolog, tujuan utama adalah memahami situasi sosial, mencari pola yang berulang dalam masyarakat. Fokus utama sosiologis adalah kelompok, bukan individu. Sosiologi berusaha memahami kekuatan yang beroperasi di seluruh masyarakat. Kekuatan yang membentuk individu, membentuk perilaku mereka, dan dengan demikian menentukan peristiwa sosial. C. Wright Mills menggambarkan tingkat yang berbeda di mana peristiwa sosial dapat dirasakan dan ditafsirkan. Dia menggunakan istilah imajinasi sosiologi untuk merajuk pada hubungan antara pengalaman individu dan kekuatan dalam masyarakat yang lebih besar yang membentuk tindakan kita. Imajinasi sosiologi adalah proses melihat semua jenis pola perilaku manusia dan menentukan hubungan yang sebelumnya tidak terlihat di antara mereka. Imajinasi sosiologis berfokus pada setiap aspek masyarakat dan setiap hubungan individu. Sosiologi akal sehat. Akal sehat adalah apa yang orang kembangkan melalui pengalaman hidup sehari-hari. Dalam arti yang sangat nyata, seperangkat harapan tentang masyarakat dan perilaku masyarakatlah yang memandu perilaku diri kita sendiri. Sosiologi dan sains. Sosiologi umumnya digambarkan sebagai salah satu ilmu sosial. Sains mengacu pada kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis yang menunjukkan peroperasian hukum-hukum umum. Sosiologi juga menggunakan metode penyelidikan umum yang sama yang digunakan dalam ilmu alam seperti ilmuwan alam. Sosiologi menggunakan metode ilmiah, suatu proses di mana kumpulan pengetahuan ilmiah dibangun melalui pengamatan, eksperimen, generalisasi, dan verifikasi. Para ilmuwan membutuhkan seperangkat asumsi kerja untuk membimbing mereka dalam kegiatan profesional mereka. Sosiolog telah mengembangkan beberapa paradigma untuk membantu mereka menyelidiki proses sosial. Fungsionalisme memandang masyarakat sebagai suatu sistem struktur yang sangat saling terkait, yang berfungsi atau beroperasi bersama secara harmonis. Fungsionalisme menganalisis masyarakat dengan menanyakan apa kontribusi masing-masing terhadap kelancaran fungsi secara keseluruhan. Teori konflik melihat masyarakat sebagai perubahan yang terus-menerus dalam menanggapi ketidaksetaraan sosial dan konflik sosial. Bagi para ahli teori ini, konflik sosial adalah keadaan normal, ketertiban sosial dipertahankan dengan paksaan. Teori konflik prihatin dengan masalah siapa yang diuntungkan dari pengaturan sosial tertentu dan bagaimana mereka yang berkuasa mempertahankan posisi mereka.
Perspektif interaksionis berfokus pada bagaimana individu memahami atau menafsirkan dunia sosial di mana mereka berpartisipasi. Perspektif ini terdiri dari sejumlah pendekatan yang terkait secara longgar. Bab yang kedua, metode penelitian. Yang pertama, tentukan masalah. Kita dapat mencoba pendekatan yang berbeda dan mendefinisikan cinta menggunakan definisi yang digunakan peneliti dalam penelitian lain. Misalnya Hatfield mendefinisikan cinta sebagai keadaan kerinduan yang intens untuk bersatu dengan yang lain. Setelah Anda mendefinisikan istilah Anda secara akurat dan memberikan detail untuk memperjelas deskripsi Anda dapat mulai menguji pernyataan yang kami usulkan. Bahkan setelah sampai pada definisi yang cermat tentang istilah-istilah Anda dan deskripsi rinci tentang cinta, Anda mungkin masih kesulitan menjawab pertanyaan itu secara empiris. Yang kedua, tinjauan penelitian sebelumnya. Untuk memutuskan apa yang akan ditanyakan, peneliti pertama-tama harus belajar sebanyak mungkin tentang subjek. Dengan mengetahui sebanyak mungkin tentang penelitian sebelumnya, kami menghindari duplikasi penelitian sebelumnya dan dapat membangun kontribusi yang telah dibuat orang lain untuk pemahaman kami tentang topik tersebut. Helen Fisher memindai otak orang yang sedang jatuh cinta. Keinginan untuk orang yang dicintai menyerupai pengalaman pecandu yang sangat mengingat kembali kesenangan penggunaan narkoba. Fisher menemukan bahwa orang yang sedang jatuh cinta mirip dengan orang gangguan obsesif kompulsif yang tidak dapat diobati. Poin yang ketiga, lebih dari satu hipotesis. Yang keempat, tentukan desain penelitian. Dalam menentukan desain penelitian, sosiolog menggunakan 4 penelitian utama. Yang pertama, survei. Yang kedua, observasi peserta. Yang ketiga, analisis sekunder. Dan keempat, eksperimen. Kita masuk pada babnya yang ketiga, budaya. Semua masyarakat memiliki cara hidup yang kompleks yang berbeda satu sama lain. Setiap masyarakat mempunyai cetak biru unik untuk hidup atau berbudaya. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari manusia untuk dilakukan, digunakan, diproduksi, diketahui dan dipercaya ketika tumbuh menjadi dewasa dan menjalani kehidupan di lingkungan sosial kelompok di mana kita berasal. Pandangan sosiolog budaya memiliki 2 komponen utama, yaitu budaya material dan budaya non-material. Bahasa dan produksi alat adalah elemen sentral dan budaya. Ada bukti bahwa hewan terlibat atau dapat diajarkan untuk terlibat dalam kegiatan kedua hal ini. Ini tidak berarti bahwa mereka memiliki budaya. Manusia telah menyempurnakan budaya ke tingkat yang jauh lebih besar daripada hewan lain dan jauh lebih bergantung padanya untuk eksistensi mereka. Masyarakat harus menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah umum dan tertentu. Kultural universal adalah model atau pola tertentu yang telah berkembang di semua budaya untuk menyelesaikan masalah bersama. Di antaranya adalah pembagian kerja, tabu incest, pernikahan, organisasi keluarga, ritus peralihan, dan ideologi. Walaupun bentuknya universal, isinya unik untuk setiap budaya. Dengan membagi tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan di antara para anggotanya, masyarakat menciptakan pembagian kerja. Setiap budaya telah menetapkan ritus peralihan, ritual standar yang memadai, transisi kehidupan utama. Ideologi adalah keyakinan dan nilai yang dipegang teguh, adalah segmen struktur sosial di mana mereka membantu kelompok mempertahankan identitasnya sebagai unit sosial. Karena kurangnya pemrograman naluriah atau biologis, manusia memiliki banyak fleksibilitas dan pilihan dalam kegiatan mereka. Kebebasan individu tindakan dibatasi bagaimanapun oleh budaya yang ada. Kita masuk pada babnya yang keempat, sosialisasi dan pengembangan. Dari bayi sampai usia tua, baik biologi dan masyarakat memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana orang berkembang. Tidak seperti spesies hewan lainnya, keturunan manusia memiliki masa ketergantungan yang panjang. Selama itu, orang tua dan masyarakat bekerja sama untuk membuat anak-anak bersosialisasi dengan orang lain. Proses interaksi sosial yang mengajarkan anak keterampilan intelektual, fisik, dan sosial, serta pengetahuan budaya yang dibutuhkan untuk berfungsi sebagai anggota masyarakat disebut sosialisasi.
Perkembangan diri merupakan proses kompleks yang setidaknya memiliki 3 dimensi: perkembangan kognitif, perkembangan moral, dan identitas gender. Dalam masyarakat Amerika, keluarga adalah pengaruh sosialisasi yang paling penting dalam perkembangan anak usia dini. Sekolah semakin diharapkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sosial dan emosional serta untuk menyampaikan pengetahuan dan membantu anak-anak mengembangkan keterampilan. Meskipun sosialisasi berlanjut sepanjang hidup seseorang, sosialisasi orang dewasa berbeda dari sosialisasi primer karena orang dewasa jauh lebih sadar akan proses di mana mereka disosialisasikan dan mereka sering memiliki kontrol lebih besar atas proses tersebut. Salah satu bentuk penting dari sosialisasi orang dewasa adalah resosialisasi yang melibatkan pemaparan ide-ide atau nilai-nilai yang bertentangan dengan apa yang dipelajari di masa kanak-kanak. Seringkali resosialisasi terjadi di institusi total seperti penjara atau rumah sakit jiwa di mana peserta terisolasi secara fisik, sosial, dan psikis dari dunia luar. Bab 5. Interaksi sosial. Yang pertama, memahami interaksi. Max Weber adalah salah satu sosiolog yang pertama menekankan pentingnya interaksi sosial dalam studi sosiologi. Dia berpendapat bahwa tujuan utama sosiologi adalah untuk menjelaskan apa yang dia sebut tindakan sosial, sebuah istilah yang dia gunakan untuk merajuk pada apapun yang dilakukan orang secara sadar karena orang lain. Interaksi sosial merupakan konsep sentral untuk memahami hakikat kehidupan sosial. Di dalam memahami sosial interaksi terdapat beberapa konsep dalamnya, yaitu yang pertama konsep, yang kedua norma, ketiga etnometodologi, yang ketiga dramaturgi. Jenis-jenis interaksi sosial: yang pertama perilaku nonverbal, yang kedua menukarkan, yang ketiga kerjasama, yang keempat konflik, dan yang kelima kompetisi. Unsur interaksi sosial. Ada beberapa unsur dalam interaksi sosial, yaitu yang pertama status, yang kedua peran, yang ketiga set peran, yang keempat ketegangan peran, yang kelima konflik peran, dan yang keenam bermain peran. Kita masuk pada babnya yang keenam, kelompok dan organisasi. Kelompok sosial terdiri dari sejumlah orang yang memiliki kesamaan identitas, perasaan, persatuan, dan tujuan bersama tertentu, serta norma bersama. Sosiolog membedakan antara kelompok primer yang melibatkan keintiman, informalitas, dan investasi emosional satu sama lain, dan kelompok sekunder yang memiliki tujuan khusus, organisasi formal, dan lebih sedikit keintiman. Kelompok referensi adalah kelompok atau kategori sosial yang digunakan individu untuk membantu mendefinisikan keyakinan, sikap, dan nilai-nilai, dan untuk membantu perilaku. Asosiasi adalah kelompok minat khusus yang sengaja dibuat untuk memiliki tujuan yang jelas dan cara resmi dalam melakukan sesuatu. Masyarakat yang terintegrasi secara mekanis adalah masyarakat di mana hati nurani kolektif masyarakat kuat dan ada komitmen terhadap hati nurani kolektif itu. Dalam masyarakat yang terintegrasi secara organik, solidaritas sosial bergantung pada kerjasama individu dalam banyak posisi yang melakukan tugas-tugas khusus. Sosiolog biasanya berbicara tentang 5 bidang masyarakat, di mana kebutuhan dasar harus dipenuhi, yaitu sektor keluarga, sektor pendidikan, sektor ekonomi, sektor bidang keagamaan, dan sektor bidang politik. Untuk masing-masing bidang ini, kelompok sosial dan asosiasi melaksanakan tujuan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Organisasi sosial terdiri dari pola hubungan sosial yang relatif stabil di antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Bab 7. Perilaku menyimpang dan kontrol sosial. Norma dan nilai budaya membentuk kode moralnya, sistem simbolik yang dengannya perilaku dipandang benar atau salah, baik atau buruk di dalamnya. Perilaku norma sesuai dengan
norma-norma kelompok di mana ia terjadi. Perilaku menyimpang gagal menyesuaikan diri dengan norma kelompok. Perilaku kriminal yang menyimpang telah ditemukan sepanjang sejarah. Cendekiawan telah mengajukan berbagai teori. Teori biologi seperti yang dikemukakan oleh Lombroso dan Sheldon menekankan pentingnya faktor keturunan dalam menghasilkan penyimpangan. Penjelasan psikologi menekankan faktor kognitif atau emosional dalam diri individu sebagai penyebab penyimpangan. Wilson dan Bernstein mengusulkan bahwa aktivitas kriminal seperti semua perilaku manusia adalah produk dari pilihan rasional oleh individu sebagai akibat dari pertimbangan-pertimbangan biaya dan manfaat dari tindakan alternatif. Durkheim berpendapat bahwa dalam masyarakat modern sangat terdiferensiasi dan terspesialisasi, dan khususnya di bawah kondisi perubahan sosial yang cepat, individu-individu dapat mengalami disorientasi moral. Kondisi ini yang disebutnya anomi yang dapat menghasilkan penyimpangan. Teori kontrol seperti Hirschi berpendapat bahwa setiap orang berpotensi menyimpang. Masalahnya bagi para ahli teori seperti itu bukanlah apa yang menyebabkan penyimpangan, tetapi apa yang menyebabkan konformitas. Ketika individu memiliki ikatan yang kuat dengan masyarakat, perilaku mereka akan sesuai dengan norma-norma konvensional, namun ketika salah satu dari ikatan itu melemah, penyimpangan mungkin terjadi. Schickes dan Matza berpendapat bahwa orang menjadi menyimpang sebagai akibat dari pengembangan teknik netralisasi atau rasionalisasi untuk membenarkan ketidakbenaran. Pandangan mereka adalah bahwa teknik ini dipelajari sebagai bagian dari proses sosialisasi. Teori transmisi budaya dipelopori oleh Shaw dan Mickay menekankan konteks budaya sebagai bagian dari proses sosialisasi. Bab 8. Kelas sosial di Amerika Serikat. Perbedaan kelas ada di Amerika Serikat berdasarkan ras, pendidikan, nama keluarga, pilihan karir, atau kekayaan. Stratifikasi sosial kehidupan Stratifikasi sosial telah menunjukkan bahwa kelas sosial mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat. Misalnya, orang-orang kelas bawah lebih sering sakit dan memiliki tingkat kematian bayi yang lebih tinggi, harapan hidup yang lebih pendek, dan keluarga yang lebih besar. Orang miskin lebih mungkin ditangkap, didakwa melakukan kejahatan, dihukum dan dijatuhi hukuman penjara, dan kemungkinan akan mendapatkan hukuman penjara yang paling lama daripada penjahat kelas menengah dan atas. Teori stratifikasi fungsionalis seperti yang dikemukakan oleh Davis dan More menyatakan bahwa stratifikasi secara sosial diperlukan. Mereka berpendapat bahwa posisi yang berbeda dalam masyarakat membuat berbagai tingkat kontribusi terhadap kesejahteraan dan pelestarian masyarakat. Mengisi posisi yang lebih kompleks dan penting dalam masyarakat seringkali membutuhkan bakat yang langka dan memiliki masa pelatihan yang panjang, memberikan penghargaan yang tidak setara, memastikan individu yang paling berbakat dan paling terlatih akan mengisi status sebagai yang terhebat, penting, dan termotivasi untuk melaksanakan harapan peran secara kompeten. Termasuk pada bab yang ke-9, stratifikasi global. Stratifikasi sosial dapat terjadi dalam dua cara. Yang pertama, orang dapat ditugaskan untuk peran sosial menggunakan sebagian dasar untuk penugasan status yang dianggap berasal dan karakteristik yang mudah diidentifikasikan seperti jenis kelamin, usia, nama keluarga, atau warna kulit yang tidak dapat mereka kendalikan akan menghasilkan kasta dan sistem stratifikasi. Yang kedua, orang-orang posisi dalam hierarki sosial dapat didasarkan pada tingkat tertentu pada situs. Maksud saya, pada status yang dicapai yang diperoleh melalui upaya langsung individu yang dianggap sebagai sistem kelas.
Teori modernisasi berasumsi bahwa perbedaan ekonomi antar negara disebabkan oleh perbedaan teknologi dan budaya. Menurut teori ini, modernisasi tergantung pada negara yang memiliki lingkungan budaya yang menyambut inovasi dan memungkinkan kemajuan teknologi untuk dimasukkan dalam masyarakat. Ikatan yang kuat dengan tradisi agama atau sejarah dipandang sebagai hambatan terbesar bagi modernisasi. Kita masuk pada babnya yang ke-10, minoritas ras dan etnis. Ras mengacu pada kategori orang yang didefinisikan serupa karena sejumlah karakteristik fisik. Karakteristik rasial dipilih secara sewenang-wenang agar sesuai dengan tujuan pemberi label. Ras secara historis telah didefinisikan menurut kriteria genetik, hukum, dan sosial masing-masing dengan masalahnya sendiri. Meskipun definisi genetik berpusat pada sifat-sifat yang diwariskan seperti rambut dan hidung, pada kenyataannya sifat-sifat ini telah ditemukan bervariasi secara independen satu sama lain. Sebuah kelompok etnis adalah kelompok dengan tradisi budaya yang berbeda yang anggotanya sendiri mengidentifikasi dan yang mungkin atau tidak mungkin diakui oleh orang lain. Banyak kelompok etnis membentuk subkultur dengan tingkat loyalitas internal yang tinggi dan tradisi, adat istiadat, nilai, kebiasaan berpakaian, dan pola berpakaian khas. Minoritas adalah sekelompok orang yang karena karakteristik fisik atau budaya dipilih untuk diperlakukan yang berbeda dan tidak setara, oleh karena itu menganggap diri mereka sebagai objek diskriminasi kolektif. Prasangka adalah sikap negatif yang tidak rasional atau kadang-kadang positif terhadap kelompok tertentu dan anggotanya. Prasangka adalah perasaan subjektif, diskriminasi adalah tindakan nyata. Diskriminasi dapat didefinisikan sebagai perlakuan berbeda, biasanya tidak setara dan merugikan, yang diberikan kepada individu-individu yang dianggap sebagai bagian dari kelompok tertentu. Kemajemukan adalah pengembangan dan koeksistensi identitas kelompok ras dan etnis yang terpisah dalam suatu masyarakat. Pluralisme menjunjung tinggi perbedaan antar kelompok secara historis. Mayoritas imigran ke Amerika Serikat berasal dari Eropa. Migrasi lama terdiri dari orang-orang dari Eropa Utara yang datang sebelumnya 1880. Migrasi baru jauh lebih besar dan terdiri dari orang-orang yang datang dari Eropa Selatan dan Timur. Kuota diskriminatif ditetapkan pada awal abad ke-20 untuk membatasi imigrasi kelompok-kelompok terakhir. Saat ini, mayoritas imigran ke Amerika Serikat berasal dari bahasa Latin Amerika, Asia, dan Karibia. Imigrasi legal ke Amerika Serikat telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Demikian review buku Pengantar Sosiologi dari Henry Tisler. Dari saya ucapkan terima kasih.